Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu bisa menyaring air mata spasial ke dalam kantong spasial. Bagaimana teknik yang menentang alam ini terjadi? Ekspresi Hanli terkejut tak percaya. Teknik yang memengaruhi ruang semuanya menghancurkan surga dan sangat mendalam. Dikatakan demikian, alat sulap yang paling umum dan penggunaan teknik spasial yang paling sering terlihat sebenarnya adalah kantong penyimpanan. Semakin tinggi grade kantong penyimpanan, semakin banyak barang yang dapat disimpannya, tetapi tidak peduli kualitasnya, itu tidak akan pernah benar-benar dianggap sebagai kantong spasial. Ada banyak kultivator yang percaya bahwa teknik spasial bermutu tinggi tidak ada di dunia fana, dan hanya mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi yang memiliki kemampuan untuk melakukan teknik mendalam seperti itu. Keyakinan ini dipercaya oleh para kultivator di selatan surgawi. Hanli sangat terkejut mendengar Penatua Wang menyebutkan bahwa teknik untuk menyaring air mata spasial telah ditemukan di Great Jin lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pak Tua Fu tersenyum dan berkata, rekan Taois Han tidak perlu terlalu terkejut. Apa yang disebut kantong spasial ini tidak sedalam yang Anda pikirkan. Mereka hanyalah tipuan belaka. Penatua Wang tertawa kecil dan berkata, itu benar. Bagi kebanyakan orang, kantong spasial tidak begitu berharga. Tidak hanya sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi juga memiliki banyak batasan dalam penggunaannya. Saya akan mengatakan tidak ada lebih dari selusin tempat di Great Jin yang memiliki kantong ruang buatan. Paviliun saya mungkin memiliki kantong spasial paling awal yang dibuat. Yang paling awal, maksudmu? Hanli mengangkat alisnya dengan heran. Penatua Wang menjawab, benar. Teknik rahasia ini awalnya diproduksi oleh 2 Grandmaster penyempurnaan alat paviliun kami, mungkin satu-satunya orang di dunia yang mampu menyempurnakan air mata spasial. Sebenarnya, kamar dan rumah keberuntungan tersembunyi dibuat dengan teknik penyempurnaan kantong spasial yang telah kami teliti. Hanli terkekeh dan mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi seperti itu. Sekarang saya benar-benar ingin melihat kantong spasial yang misterius ini. Kakak Wang, silakan. Saya sudah melihat trik ini sebelumnya. Karena saya harus berurusan dengan jamur esensi Scarlet ini, saya akan pergi. Pak Tua Fu memberi hormat kepada keduanya setelah dia mengatakan ini. Penatua Wang membalas hormat dan berkata, karena saudara Fu memiliki masalah mendesak, saya tidak akan menghentikan Anda. Sampai jumpa di lain hari. Pak Tua Fu kemudian mengingatkan Hanli dengan transmisi suara bahwa dia tidak boleh melewatkan hari terakhir pameran perdagangan bawah tanah. Hanli mengangguk sebelum lelaki tua itu meninggalkan aula dengan langkah berdebar. Penatua Wang kemudian dengan sopan berkata, Kakak Han, ayo pergi. Kantong spasial ada di belakang paviliun. Kami akan tiba di sana dalam sekejap mata. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, kotak batu giok yang tersisa di atas meja menghilang tanpa bekas. Hanli mengikutinya melewati lapisan pembatas yang padat, tiba di area kecil di belakang paviliun. Itu kosong terlepas dari formasi teleportasi aneh di tengah ruangan. Hanli mengerutkan kening karena terkejut. Merasakan kebingungannya, Penatua Wang menjelaskan, satu-satunya cara untuk mencapai kantong spasial adalah melalui formasi teleportasi. Kamu harus pindah ke sana. Mungkinkah air mata spasial yang Anda sempurnakan berada di lokasi yang tetap? Meskipun Hanli memasang ekspresi heran, tidak pantas baginya untuk mengorek terlalu dalam teknik penyempurnaan rahasia. Kemudian, ketika dia melihat Penatua Wang melangkah ke formasi teleportasi, dia dengan ragu mengikutinya. Saat dia semakin dekat ke formasi, dia menemukan bahwa ada 8 batu roh kelas menengah yang mengelilinginya, menandakan bahwa setidaknya ada 800 batu roh kelas rendah untuk digunakan. Jika mereka perlu menggunakan formasi untuk kembali, perjalanan pulang pergi akan memakan lebih dari 1000 batu roh,
sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh kultivator biasa. Saat pikiran Han Li mengembara, cahaya putih melintas dari bawah dan keduanya menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, cahaya menyilaukan mengelilingi mereka saat mereka tiba di formasi lain yang ditempatkan di atas lereng batu yang hancur. Setelah Han Li mendapatkan kembali posisinya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Dia melihat ruang yang terbentang lebih dari 3 km di area dan terbuat dari batu putih murni, dengan ukuran bervariasi dari lebar 3 meter hingga 30 meter. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasa hatinya tumbuh gelisah. Tidak sedikit pun jejak hijau dapat ditemukan di seluruh ruang, keberadaan ki spiritual tidak ada dan langit berwarna abu-abu, jelas dunia ini tanpa kehidupan. Setelah Penatua Wang keluar dari formasi, dia berkata, seperti yang dilihat oleh rekan Taois Han, ini adalah tempat tanpa kehidupan dan tidak memiliki keberadaan pembuluh darah spiritual duniawi. Itu tidak sebanding dengan Spirit Ether Gardens yang legendaris yang dikatakan memiliki ki spiritual yang jauh melebihi dunia fana. Dari semua air mata spasial yang ditemukan oleh dunia kultivasi jin besar, hanya 4 yang memiliki keberadaan pembuluh darah roh, tetapi ki spiritual mereka tidak sepadat yang ditemukan di dunia fana. Namun, sekte yang menemukan air mata spasial ini semuanya telah meminta layanan kami dalam membuat kantong spasial. Han Li membelai dagunya dengan ekspresi aneh dan berkata, dari apa yang kamu katakan, kantong spasial ini tidak memiliki tujuan khusus selain menghemat sedikit ruang dan memungkinkan pergerakan bebas. Tidak heran mengapa saya belum pernah mendengar sebelumnya. Dengan sedikit rasa malu, Penatua Wang dengan cepat berkata, itu tidak sepenuhnya benar. Jika sebuah sekte ingin menempatkan beberapa barang besar secara rahasia, menyimpan banyak bahan, atau menyembunyikan seseorang tanpa takut dikejar, kantong spasial ini adalah pilihan yang cocok. Mereka bahkan dapat menggunakannya untuk tujuan yang sama dengan yang kita lakukan, sebagai area pengujian alat sulap dan harta karun. Alasan mengapa kantong spasial jarang terjadi lebih karena kurangnya robekan yang sesuai. Ada beberapa air mata spasial yang diketahui memiliki posisi tetap, dan bahkan lebih sedikit sekte yang berada dalam posisi yang cocok untuk menggunakannya. Selain itu, menyempurnakan air mata spasial ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa, inilah alasan mengapa hanya ada sedikit kantong spasial. Han Li menghela nafas kecewa. Meski begitu, kantong spasialmu tidak seperti yang kubayangkan, tidak dapat dibawa dengan tangan, dan hanya dapat dimasuki dengan formasi teleportasi. Itu sama sekali bukan dimensi penjaga. Penatua Wang terkekeh. Bagaimana seseorang bisa membawa kantong spasial yang besar di tubuhnya? Saya rasa hanya kultivator yang sangat kuat yang naik ke alam roh, atau dewa sejati di alam abadi yang memiliki kemampuan yang menantang surga. Bagaimana itu bisa ada di alam fana? Dibutuhkan jumlah bahan langka yang tidak masuk akal, untuk menstabilkan robekan spasial yang ada, dan ini sendiri merupakan terobosan yang mengesankan. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar dan tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Bisakah kamu menstabilkan air mata? Bisakah seseorang dirusak hingga hampir hancur dan diperkuat setelahnya? Ekspresi Penatua Wang bergerak dan nadanya mengungkapkan keheranan. Tentu saja, selama robekan spasial tidak sepenuhnya runtuh, kita dapat menggunakan material untuk menstabilkannya. Mungkinkah rekan Daois punya rencana untuk melakukannya? Han Li terkekeh dan menjawab dengan samar, aku tahu satu di luar negeri, tapi akan segera runtuh, aku tidak tahu apakah aku bisa memasukinya. Ketika Penatua Wang mendengar tanggapan Han Li terhadap masalah tersebut, dia dengan bijaksana tetap diam. Kemudian dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan sebuah kotak batu giok. Sekarang saya akan melepaskan Hidden Fortune Mansion agar Anda dapat memeriksanya. Jika Anda merasa puas, maka kami akan membahas perdagangan lebih lanjut untuk itu. Han Li mengangguk. Silakan,
rekan Taois. Dengan persetujuannya, Penatua Wang tidak ragu lagi dan membuka kotak batu giok, memperlihatkan cahaya spiritual putih bersih. Sebelum Han Li dapat dengan jelas melihat apa yang ada di dalamnya, Penatua Wang dengan cepat mengucapkan mantra dan kotak itu mulai bergetar. Tiba-tiba, bola cahaya putih melesat keluar dan langsung membesar hingga menjadi awan tak berwarna seukuran beberapa bidang. Samar-samar orang bisa melihat bangunan batu giok putih di dalamnya. Penatua Wang kemudian membentuk gerakan mantra dan menunjuk ke udara, menyebabkan kabut putih bergetar sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah. Ledakan besar terdengar dan cahaya bersinar dari segala arah. Sebuah tempat tinggal yang dibangun sepenuhnya dari batu giok halus tiba-tiba muncul. Han Li menyipitkan matanya dan memeriksa pemandangan itu dengan tangan di belakang punggungnya. Tempat tinggal yang indah ini jelas lebih kecil jika dibandingkan dengan tempat tinggal gua pada umumnya, tetapi memiliki menara, halaman, dan penghalang kabut cahaya putih, menyebabkannya tampak seperti ilusi dunia lain. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, sosok Han Li kabur dan dia melesat ke arahnya dalam seberkas cahaya biru. Ketika Penatua Wang melihat ini, dia dengan cepat membalik tangannya dan mengeluarkan medali giok putih. Dia mengguncang medali di kediaman, menghilangkan penghalang yang menutupinya. Han Li kemudian menghilang ke kediaman tanpa halangan. Setelah beberapa waktu, Han Li muncul di depan kediaman batu giok dengan ekspresi tak tergerak. Penatua Wang mengerutkan kening sejenak, tetapi ketika Han Li tiba di depannya, dia tersenyum dan bertanya, apakah harta itu untuk kepuasan rekan Daois Han? Semua hal lain yang dapat saya pikirkan. Namun, ada sesuatu yang saya tidak yakin. Saya membutuhkan saudara Wang untuk menjelaskannya kepada saya. Jika Anda memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan Hidden Fortune Mansion, saya akan menjawab dengan kemampuan terbaik saya, Tetua Wang menjawab dengan riang. Han Li membalas tatapannya dan bertanya, kalau begitu aku akan berterus terang. Saya mengerti bahwa keuntungan terbesar dari Hidden Fortune Mansion adalah dapat diperbesar dan dikecilkan sesuka hati, membuatnya mudah dibawa, tetapi apakah akan berfungsi seperti kantong penyimpanan dan menyusutkan barang-barang yang sudah ada di dalamnya? Dan apakah makhluk roh akan menyusut dengan benar di dalam tanpa masalah? Rumah besar itu mampu memampatkan semua perabotan yang disempurnakan, tetapi makhluk hidup seperti makhluk roh tidak akan melakukannya. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan transformasi yang mendalam, mereka akan dihancurkan dari tekanan spasial dari pengurangan mansion. Bahkan jika mereka mampu menahan tekanan yang sangat besar, mereka akan disegel dari dunia luar dan terputus dari ki spiritual dunia, pasti akan membuatnya mati. Penatua Wang memberikan penjelasan yang lengkap. Lagi pula, ini mudah ditemukan dengan sedikit pengujian. Setelah berpikir sejenak, Han Li menambahkan, kalau begitu, aku juga harus menyimpan tanaman obat di taman setiap kali aku menyingkirkan mansion. Apakah ini benar? Penatua Wang mengerutkan kening sambil berpikir dan berbicara dengan ekspresi kosong. Benar, rekan Taois. Ini adalah masalah yang tidak terpecahkan untuk rumah keberuntungan tersembunyi ini. Meskipun demikian, Anda dapat memanggil atau mengirim mansion sesuai keinginan Anda, sebagai batasan yang terlampir. Itu tidak sebanding dengan harta biasa dalam hal nilai. Han Li tersenyum, itu juga salah satu alasan aku tertarik untuk mendapatkannya, tapi aku khawatir aku mungkin tidak memiliki cukup sarana untuk mendapatkannya. Maksudmu kau berencana menukar barang ini? Mata Penatua Wang berbinar. Dengan ekspresi yang mudah, Han Li berkata, saya memiliki beberapa bahan langka yang tidak saya gunakan. Setelah Anda memberi saya detail yang jelas tentang harga mansion, kita dapat mendiskusikan untuk apa secara khusus berdagang. Tentu saja. Semua yang kita inginkan ada di slip giok ini. Silakan lihat. Dengan senyum lebar, lengan bajunya bergetar saat dia mengirimkan seberkas cahaya putih ke arah Han Li.
Han Li menangkapnya dan kemudian mulai membacanya dengan indera spiritual. 2 jam kemudian, Han Li meninggalkan gerbang Hidden Fortune Pavilion dengan Penatua Wang mengantarnya pergi sambil tersenyum. Sebelum berangkat, Han Li memberi hormat kembali dan mengucapkan beberapa kata perpisahan. Penatua Wang menatap sosok Han Li yang pergi dan kemudian kembali ke dalam pavilion dengan ekspresi puas. Han Li juga tersenyum sambil mengelus kantong penyimpanan yang menonjol di pinggangnya. Setelah dia berdagang untuk Hidden Fortune Mansion menggunakan sejumlah besar bahan langka, dia mengeluarkan beberapa inti iblis dan ramuan roh, dan menjualnya dengan jumlah batu roh yang mencengangkan. Ketika dia berpikir untuk menjual lebih banyak materi, dia melihat ekspresi heran di wajah Penatua Wang, dan menjadi waspada meskipun menganggap adegan itu lucu. Karena manusia sering bunuh diri karena keserakahan, Han Li percaya bahwa jika dia mengungkapkan lebih banyak kekayaan, itu pasti akan menarik masalah meskipun statusnya sebagai kultivator Midnight Chainsaw. Meskipun pavilion keberuntungan tersembunyi memiliki reputasi besar dan pasti cukup dapat dipercaya, dia pasti sangat berhati-hati karena dia berada di bawah identitas seorang kultivator luar negeri, sangat mungkin dia telah menggoda Penatua Wang untuk bersekongkol melawannya. Dengan mengingat hal ini, Han Li telah melepaskan indera spiritual ke sekelilingnya setelah dia pergi, memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Setelah memperhatikan masalah ini, dia menemukan sebuah gang kosong, dan tubuhnya kabur saat mengalami perubahan mendadak dengan cahaya biru yang bersinar dari pakaiannya. Ketika dia muncul, dia tampak seperti seorang sarjana Konfusianisme paruh baya berjubah biru dengan rambut wajah panjang dan wajah cerah. Selain kultivator jiwa yang baru lahir, tidak ada yang bisa melihat melalui penampilan aslinya. Setelah itu Han Li dapat melanjutkan melihat-lihat toko tanpa khawatir, tetapi kecewa, tidak satu pun memiliki bahan yang dia butuhkan. Bukan karena toko yang lebih besar tidak memiliki nilai apapun, melainkan karena bahan yang direkomendasikan pemilik toko kepada Han Li tidak diperlukan untuk menyempurnakan tubuh boneka Monarch Soul Divergence atau Triflame Fan. Dan tanpa kekurangan harta kuno biasa, dia memutuskan untuk tidak membeli apapun. Tidak lama kemudian, Han Li tiba di ujung jalan dan menghadap ke sebuah bangunan batu yang megah. Sepertinya kita harus menunggu pelelangan diadakan. Itu adalah istana berdekorasi sederhana dengan nama Treasuresin Hall. Cakupan bangunan itu sangat besar karena terdiri dari 3 lantai dengan masing-masing lantai membentang setinggi lebih dari 60 meter. Bangunan besar itu bisa menampung lebih dari 1000 kultivator, mungkin itulah alasan mengapa pelelangan diadakan di sana. Ada beberapa kultivator pendirian yayasan yang berjaga di pintu masuk, mencegah kultivator biasa masuk saat pelelangan sedang disiapkan. Selain Han Li, ada kultivator lain yang berkeliaran di dekat gedung, mengetahui bahwa itu adalah lokasi pelelangan akbar. Han Li melirik ke Treasuresin Hall dan hendak pergi ketika 4 kultivator tiba-tiba muncul dari sana. Ketika Han Li melihat mereka, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia berbalik dengan pura-pura tidak peduli, berniat untuk segera pergi. Tapi saat dia mengambil beberapa langkah, dia bisa mendengar suara manis berbicara dari belakangnya, "Mohon tunggu, rekan Taois." Hatinya tenggelam dan pipinya berkedut sebelum dia memutuskan untuk tetap di tempatnya. Setelah berbalik, ekspresi Han Li tetap tenang saat dia berkata, "Apakah kamu punya urusan denganku?" 20 meter jauhnya, ada seorang wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup cadar. Dia saat ini sedang memeriksanya bersama dengan 3 temannya. Dia menyapu indera spiritual melewati mereka untuk menemukan bahwa mereka semua adalah kultivator tahap Midnight Chainsaw. Terutama, pria parubaya berjubah hitam yang berdiri di belakang memiliki kultivasi Midnight Chainsaw seperti dirinya, menyebabkan Han Li merasa agak cemberut. Melihat bahwa dia menarik perhatiannya, mata wanita berpakaian putih itu berseri-seri dan dia berkata dengan nada manis,
Tidak, saya hanya ingin berteman dengan Anda karena saya melihat kultivasi Anda tidak biasa. Apakah rekan Daois keberatan? Dari perawakannya yang tinggi dan gerakannya yang menawan, Han Li tahu bahwa dia tidak diragukan lagi adalah wanita yang sangat cantik. Namun, dia tidak terlalu tersanjung dengan undangannya, sebaliknya, dia ingin segera pergi karena mengetahui wanita itu adalah orang suci langit tak berujung. Bertemanlah denganku, apa kamu serius? Saya akan merasa terhormat untuk berteman dengan seseorang dari kultivasi dan kualitas Anda, tetapi saya memiliki masalah yang mendesak untuk diperhatikan dan tidak dapat tinggal lama. Terlepas dari ketakutan yang dia rasakan, Han Li mempertahankan penampilan yang tenang dan memberi hormat sebelum berbalik. Dengan kabur, orang suci langit tak berujung memblokir jalan Han Li dan berbicara dengan cemberut, rekan Daois tidak perlu terburu-buru. Saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar? Ekspresi Han Li berubah serius dan dia berbicara dengan nada kasar, "Oh, kamu ingin menanyaiku?" Kultivator berjubah hitam kehilangan kesabarannya dan bertanya, "Nyonya Lin, apakah Anda berselisih dengan rekan Daois ini?" Kultivator berjubah hitam lapisan ki hitam samar mulai menutupi wajahnya. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah seorang kultivator yang sangat ahli dalam seni iblis. Orang suci menyisir rambut dari wajahnya dan dengan dingin menatap Han Li. "Tidak, ini pertama kalinya aku melihatnya, meskipun dia mengingatkanku pada orang yang telah kucari di Jin Agung, selama beberapa tahun terakhir ini. Karena itu, saya ingin memastikan bahwa saya tidak salah." Wajah tampan kultivator berjubah hitam tiba-tiba berkerut saat dia menatap Han Li dengan tatapan bermusuhan. "Apa? Maksudmu ini adalah orang yang menggunakan spanduk pengayak hantu sekteku?" Orang suci itu menyipitkan matanya, "Saya tidak yakin, penampilan dan perawakannya berbeda, tetapi dia memberi saya kesan yang sama. Dan orang yang saya cari membawa tabung bambu di punggungnya." Tabung bambu. Ketika kultivator iblis berjubah hitam melihat ini, pandangannya jatuh ke bungkusan yang terbungkus di punggung Han Li. Saat dia mencoba untuk melihatnya, dia tiba-tiba merasakan indera spiritual yang kuat mengusirnya. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru menariknya dengan ekspresi dingin. "Rekan Taois, saya adalah Ge Tianhao dari Sekte Pengayak Yin. Bisakah diri Anda yang terhormat mengungkapkan apa yang Anda bawa di punggung Anda? Selama itu tidak seperti yang kami pikirkan, kami tidak akan terus mengganggumu." Dia berbicara perlahan dan waspada. Adapun dua kultivator berpakaian serupa lainnya, mereka bertukar pandang dan kemudian kabur, muncul di sisi Han Li untuk memaksanya. Han Li tetap diam saat dia berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun belum ada yang benar-benar terjadi, udara melonjak dengan permusuhan yang menyesakan.